Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Dwi Nadila dengan NIM 20032061, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST/MP. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang biodiesel. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai biodiesel. Nah, di mana di Amerika pada pertengahan tahun 80-an, ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar, maka dengan bantuan pengetahuan yang mereka punya saat itu serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat-alat pertanian dan alat transportasi mereka. Berdasarkan penelitian para ahli, telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional, dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk, serta menjaga kualitas bilangan setana biodiesel yang harus sama atau lebih besar 40. Nah, keunggulan lain dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dapat didegradasi. Nah, di sisi lain, secara ekonomi menguntungkan bagi negara Barat dan Eropa karena sumbernya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Nah, sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu dari canola dan bunga matahari. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak. Nah, yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Nah, biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian, antara lain yaitu jarak pagar, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa juga dari lemak hewan. Nah, penggunaan biodiesel itu cukup sederhana, dapat terurai, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belerang. Nah, biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, antara lain yang pertama yaitu termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui. Kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Yang ketiga, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. 4. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel. Nah, yang kelima yaitu penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Nah, yang terakhir yaitu pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar, 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik.
Nah, secara signifikan mengurangi karbon monoksida dengan 90% mengurangi resiko kanker. Nah, pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis. Dan dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau etil ester, asam lemak, dan gliserol. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu tepat. Tetapi, dengan menggunakan metode Volkel biokatalis dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya yaitu reaksi transesterifikasi. Nah, reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis, membentuk metil ester asam lemak dan gliserol sebagai produk samping. Nah, asam karboksilat dapat terbentuk oleh reaksi karbokasi tahap 2 dengan adanya air dalam campuran reaksi. Nah, hal ini mendasari bahwa transesterifikasi dengan katalis asam harus berlangsung tanpa adanya air. Kehadiran air akan menurunkan hasil alkyl ester. Nah, contoh katalis asam adalah H2SO4 yang memberi konversi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat, lebih dari 3 jam, dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Transesterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Nah, minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan dengan sempurna dengan katalis basa. Nah, proses yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa yaitu yang pertama, abstraksi proton alkohol oleh katalis basa membentuk amin alkosida. Nah, yang kedua, penyerangan gugus karbonil trigliserida oleh anion alkoksida membentuk zat antara tetahedral. Nah, yang ketiga, terjadi penataan ulang membentuk ion digliserida dan molekul alkyl ester. Tahapan reaksi ini berulang 2 kali hingga membentuk gliserol dan alkyl ester asam lemak. Nah, kondisi proses produksi biodiesel dengan menggunakan katalis basa adalah yang pertama yaitu reaksi berlangsung pada temperatur pada tekanan yang rendah. 2. Menghasilkan konversi yang tinggi 98% dengan waktu reaksi yang terjadinya reaksi samping yang minimal. 3. Konversi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediate. Nah, yang terakhir yaitu tidak memerlukan konstruksi peralatan yang mahal. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah katalis dan stearin dimasukkan ke dalam reaktor. Kemudian dialirkan metanol hasil destilasi ke bagian bawah reaktor. Nah, katalis yang umum digunakan adalah natrium hidroksida. Campuran bereaksi pada temperatur 150 selama 1-8 jam dengan pengadukan yang kuat. Nah, katalis yang ditambahkan harus cukup untuk mengkatalis reaksi dan juga bereaksi dengan asam lemak bebas. Nah, jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi, lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan terbentuk dengan terlebih dahulu membentuk emulsi dengan metanol dan minyak. Nah, sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Nah,
Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Nah, kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Nah, metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Nah, pada tahap ini juga perlu dijaga agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Nah, setelah reaksi selesai dan metanol telah dipisahkan, terbentuk dua produk utama yaitu gliserol dan metil ester. Nah, karena adanya perbedaan densitas, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Gliserol terbentuk pada lapisan bawah, sementara metil ester pada lapisan atas. Nah, gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Selanjutnya yaitu pemurnian gliserol. Dapat dilakukan dengan cara penambahan asam membentuk garam. Nah, dan dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol kotor. Nah, gliserol yang diperoleh biasanya memiliki kemurnian sekitar 80-88%. Nah, dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Setelah dipisahkan dari gliserol, metil ester dicuci dengan air hangat untuk membuang residu katalis dan sabun, lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian 98% dan siap dijual sebagai bahan bakar biodiesel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Nah, yang pertama yaitu lamanya reaksi. Nah, semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan, karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun setelah kesetimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Yang kedua yaitu rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Nah, rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Nah, semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Nah, perbandingan molar antara alkohol dan minyak yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar, 98% berat adalah 6:1. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada jenis katalis. Nah, katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Nah, penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Nah, tanpa katalis reaksi, transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Nah, ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Nah, katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Nah, katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basah atau alkali, seperti kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Nah, penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan. Nah, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Nah, keuntungan dari katalis homogen adalah ketika dibutuhkan suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi.
Nah, jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah CaO dan MgO. Nah, keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi. Nah, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah. Nah, tidak korupsi, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Nah, katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, sedangkan tanpa katalis reaksi adalah 1%, BB minyak nabati. Selanjutnya yang keempat yaitu suhu. Nah, kecepatan reaksi transesterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Nah, suhu reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30-65 derajat Celcius dan dijaga selama proses. Nah, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transesterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbukan antara molekul bereaksi meningkat. Nah, atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivitas. Nah, suhu mempengaruhi viskositas dan densitas. Karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisis penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Nah, semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat. Suhu mempengaruhi viskositas dan densitas. Karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisis penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar sehingga tumbukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Yang kelima yaitu ada pengadukan. Nah, peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antara molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antar minyak sampai terbentuk metil ester. Selanjutnya yang keenam yaitu lama waktu pengendapan. Nah, lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transesterifikasi 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Nah, pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Nah, waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Nah, hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Yang ketujuh yaitu kandungan air. Nah, keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau saponifikasi. Nah, yang akan menghasilkan sabun sehingga meningkatkan viskositas, terbentuknya gel, dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Nah, selanjutnya yaitu metanol. Nah, jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi adalah metanol dan etanol. Nah, metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel karena metanol mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol. Nah,
karena metanol memiliki satu ikatan karbon, sedangkan etanol memiliki dua ikatan karbon. Nah, sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibanding dengan etanol. Adapun kerugian metanol yaitu metanol merupakan zat beracun dan berbahaya bagi kulit. Nah, mata, paru-paru, dan pencernaan dapat merusak plastik dan karet terbuat dari batu bara. Metanol berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Nah, etanol lebih aman, tidak beracun, dan terbuat dari hasil pertanian. Etanol memiliki sifat yang sama dengan metanol, yaitu berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Nah, metanol dan etanol yang dapat digunakan hanya yang murni 99%. Nah, metanol memiliki massa jenis 0,7915 gram, sedangkan etanol memiliki massa jenis 0,79 gram. Selanjutnya yaitu pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Nah, yang pertama yaitu esterifikasi. Nah, minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dan jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas, tidak terikat sebagai trigliserida. Nah, asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Nah, hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Nah, reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis. Nah, semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Nah, kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Nah, lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%. Nah, jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengi, namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Nah, hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Nah, asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Nah, untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Nah, kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Nah, kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati antara lain yaitu pemanenan buah yang tidak tepat waktu, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, dan penumpukan buah yang terlalu lama. Selanjutnya yaitu transesterifikasi. Nah, salah satu pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Nah, transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester akil asam lemak. Nah, yang dilakukan pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Davy dan J. Patrick. Nah, transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Nah, umumnya katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Nah, transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi
agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Nah, maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol. Nah, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas. Nah, penambahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel diantaranya kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis, dan kandungan sabun. Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab. Nah, yang ketiga yaitu pencucian. Nah, tujuan pemurnian biodiesel adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Nah, ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fasa ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fasa gliserol. Nah, sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester asam lemak setelah proses pemisahan fasa gliserol dan fasa ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg KOH. Gliserol merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Nah, sebagian kecil gliserol akan berada pada fasa ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fasa, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fasa bawahnya. Nah, gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sebagai kurang dari 0,24%. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gam pada nosel injeksi bahan bakar di ruang mesin. Nah, sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air dalam kadar kecil sekalipun. Nah, sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fasa gliserol ketika pemisahannya, tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun pada saat pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang terlalu rendah. Nah, ketiga pengotor ester metil asam lemak tersebut memiliki sifat larut di dalam air dengan baik. Sebaliknya, ester metil asam lemak tidak larut di dalam air. Nah, sehingga cara pemisahan ester metil asam lemak dengan pengotornya yang paling sederhana adalah mencucinya dengan air. Nah, pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencucian berwarna jernih dan pH-nya 7. Pengadukan dilakukan secara perlahan. Air cuci dipisahkan setelah terbentuk dua fasa antara biodiesel dan fasa air. Yang keempat yaitu pengeringan biodiesel. Nah, langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Nah, biodiesel dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Nah, yang pertama yaitu
viskositas. Nah, viskositas atau kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya. Nah, karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain mempengaruhi pengatoman bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Nah, akibatnya terbentuk pengendapan pada mesin. Nah, viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat, sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan proses kimia, yaitu proses transesterifikasi, untuk menurunkan nilai viskositas minyak nabati itu sampai mendekati viskositas biodiesel standar nasional Indonesia dan standar solar. Nah, pada umumnya, viskositas minyak nabati jauh lebih tinggi dibandingkan viskositas solar. Nah, sehingga biodiesel turunan minyak nabati masih mempunyai hambatan untuk dijadikan sebagai bahan pengganti solar. Yang kedua yaitu densitas. Nah, massa jenis menunjukkan perbandingan massa persatuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel persatuan volume bahan bakar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu titik kabut dan titik tuang. Nah, titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkerut bagaikan kabut. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal padatan di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar di dalam filter, pompa, dan injektor. Selanjutnya yaitu titik tuang adalah temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar masih dapat mengalir, atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Nah, di bawah titik tuang, bahan bakar tidak dapat lagi mengalir karena terbentuknya kristal yang menyumbat aliran bahan bakar. Titik tuang ini dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan. Jika semakin tinggi ketidakjenuhan, maka titik tuang akan semakin rendah, dan juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon. Nah, jika semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang semakin tinggi. Pada umumnya, titik kabut dan titik tuang biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Hal ini bisa menimbulkan masalah pada penggunaan biodiesel, terutama di negara-negara yang mengalami musim dingin. Untuk mengatasi hal ini, biasanya ditambahkan aditif tertentu pada biodiesel untuk mencegah aglomerasi kristal-kristal yang terbentuk. Namun, demikian penambahan aditif tersebut tidak menurunkan titik kabutnya. Selain menggunakan aditif, bisa juga dilakukan pencampuran antara biodiesel dan solar. Nah, pencampuran antara biodiesel dan solar terbukti dapat menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar. Nah, teknik lain yang bisa digunakan untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar adalah dengan melakukan winterization. Pada metode ini dilakukan pendinginan pada bahan bakar hingga berbentuk kristal-kristal yang selanjutnya disaring dan dipisahkan dari bahan bakar. Nah, proses kristalisasi parsial ini terjadi karena asam lemak tak jenuh memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Nah, maka proses winterization sejatinya merupakan proses pengurangan asam lemak jenuh pada biodiesel. Di sisi lain, asam lemak jenuh berkaitan dengan angka setana. Oleh karena itu, proses winterization dapat menurunkan angka setana bahan bakar diesel. Adapun metode lainnya untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang biodiesel adalah dengan menggunakan alkohol bercabang sebagai pengganti metil atau etil dalam pembuatan biodiesel. Nah, peneliti sebelumnya telah meneliti suhu kristalisasi biodiesel yang dibuat dari minyak kedelai dengan isopropil, 2-butil, T-butil, dan neopentil alkohol, serta membandingkannya dengan metanol dan etanol.
Selanjutnya yang keempat yaitu ada bilangan iod. Nah, bilangan iod menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkapan asam lemak penyusun biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tak jenuh meningkatkan performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini tidak memiliki titik leleh, yang lebih rendah, sehingga berkorelasi terhadap cloud point dan pour point yang rendah. Namun, di sisi lain, banyaknya senyawa lemak tak jenuh di dalam biodiesel memudahkan senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Biodiesel dengan kandungan bilangan iod yang tinggi akan mengakibatkan tendensi polimerisasi dan pembentukan deposit dan injektor nozzle dan cincin piston pada saat mulai pembakaran. Nilai maksimum harga angka iod yang diperbolehkan untuk biodiesel yaitu 115. Berdasarkan standar biodiesel Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Makin kecil kadar air dalam minyak, maka mutunya makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas, berbusa, dan bersifat korosif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada angka setana. Angka setana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar. Bisa terbakar secara spontan setelah tercampur dengan udara. Angka setana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, maka semakin baik angka setana bahan bakar tersebut. Angka setana dalam standar biodiesel minimum sebesar 47, sedangkan untuk standar Eropa minimum sebesar 49. Dari kedua senyawa standar tersebut, terlihat bahwa angka setana menurun seiring dengan berkurangnya panjang rantai karbon dan meningkatnya percabangan. Dengan demikian, hidrokarbon dengan rantai lurus lebih mudah terbakar dibandingkan dengan hidrokarbon yang memiliki banyak cabang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi biodiesel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.